Sekarang kita atur nafasnya sambil duduk. Ada hitungannya, 6, 7, 8. Ya, tadi belum, jadi saya ajarkan yang versi berbeda. Kalau anak udah ngomel-ngomel gitu kan, mungkin ada versi yang seperti ini. Kaki di bawah semua, dua-dua napak ya, karena kadang-kadang ada yang duduknya mau bersila gitu kan. Usahakan untuk bersandar, jadi nggak ndelosor gitu badannya, tegak, oke. Saya mulai dengan hitungan untuk tarik nafas, nanti pas tahan saya akan hitung juga 7 hitungan dan setelah itu kita lepas pelan-pelan ya. Oke, lepasnya dengan mulut betul, tariknya dengan hidung. Ya, siap ya? Kita mulai dengan tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini versi lebih lebih tenang ya, versi lebih tenang. Sekali lagi. 6, 7, 8 ya. Kita mulai dengan tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah? Bisa? Iya. Itu kalau kurang susah tidur, pakai begitu 2 menit tidur. Iya. Mundur sedikit ke yang sebelumnya, ini dulu ya, untuk mengingatkan. Ada key takes away untuk sesi 1. Tadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa koneksi itu mesti duluan. Ya, connection first. Jadi kalau kita mau koreksi anak, bukan satu hal yang salah, tetapi pastikan bahwa ibu bapak terhubung dengan anak. Apalagi anak ini masih sangat kecil. Dia belum bisa ngerti banyak verbal, lisan, apalagi disuruh baca. Jadi memang kehadiran orang tua itu lebih menolong anak untuk dia yakin bahwa orang tua punya maksud baik ya, sebelum nanti Bapak Ibu mengkoreksi kesalahannya. Prinsip kedua, tanamkan rasa aman, buat anak merasa aman. Pastikan kehadiran Bapak itu dan Ibu tidak menakutkan. Karena kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang orang tuanya main kekerasan, kehadiran Bapak Ibunya itu menakutkan. Bapaknya datang dia lari, ibunya udah teriak dia masuk kolong karena takut. Anak belajar rasa aman dulu sebelum belajar benar. Ya, urusan benar salah itu nggak sulit dikoreksi. Tetapi kalau anak dalam kondisi luka, perbaikannya tidak mudah. Jadi pastikan dia rasa aman. Yang ketiga, ingat bahwa perbuatan kita mungkin kecil. Investasi harian kita mungkin kecil-kecil aja. Tapi apa yang kita sudah tanam sejak masa kecil, dampaknya itu besar. Kehadiran Anda mungkin cuma 10-15 menit yang intensif dengan anak. Kalau bisa lebih puji Tuhan. Tetapi 10-15 menit ini pun akan sangat diingat oleh anak. Benar gak sih? Anda masih ingat gak momen-momen berharga dengan orang tua Anda? Bapak saya sudah gak ada dan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat momen waktu saya masih kecil, ya saya belum bisa sikat gigi artinya, dia sikatkan gigi saya. Saya masih ingat itu. Umur berapa itu? Kecil banget. Tapi itu momen berharga buat saya. Ya, dan ada beberapa momen kecil lainnya yang pastinya akan sangat jadi ingatan. Nah, yang berikutnya sekarang kita masuk sesi 2. Ya, perlindungan dan keterlibatan untuk anak usia 8-15. Tadi saya sudah absen, anak yang 7 tahun ke bawah. Siapa di sini papa mama yang anaknya umur 8-15 tahun? Lebih banyak ya? Wah, ini pastinya juga menjadi challenge besar. Ini kategorinya generasi alfa awal-awal. Sekarang kan sudah lahir generasi beta. Ya, kata kuncinya di sini kalau tadi connection before correction, sekarang kata kuncinya adalah stay close, stay involved. Tetap dekat
dan terlibat dalam pertumbuhan anak. Kenapa? Karena ini adalah fase pencarian identitas. Anak mulai lihat keluar, tidak cuma dengar kata orang tua. Yang repot orang tuanya udah mestinya ngomong, tidak ngomong. Dia lebih dulu lagi nyari dari luar. Tidak cuma dengar yang di dalam rumah. Oke? Ditambah lagi sekarang tantangannya yang berbeda adalah medsos. Ya, walaupun sekarang pemerintah kita juga sudah melarang beberapa medsos, termasuk Roblox, TikTok, Instagram, YouTube, dan apalagi lah begitu ya. Tapi anak Indonesia kan pinter-pinter ya kan? Pinter apa? Ngakalin umur. Karena udah diajarin orang tuanya sebagian. Anaknya belum lahir, orang tuanya udah bikinin Instagram. Apa enggak manipulasi umur dari awal? Jadi ketika anaknya 13 tahun udah umur 26 karena udah dibuatkan dari dia lahir. Jadi enggak masalah, tapi sebenarnya itu masalah karena tujuan baik pemerintah tidak tersampaikan. Oke? Hal yang berikutnya yang juga kita penting untuk ingat, keterlibatan aktif itu sangat penting untuk hidup anak di dunia sekarang yang sebenarnya terlihat terhubung tapi tidak terhubung. Ya, di Instagramnya mungkin followernya banyak, di TikToknya followernya banyak, tapi berapa temannya yang sebenarnya? Ya, Bapak Ibu juga mungkin punya teman banyak di Instagram atau di YouTube, di Thread dan di mana-mana lah. Tapi berapa yang benar-benar teman Anda? Belum tentu banyak juga. Kita perhatikan dunia anak 8-15 tahun. Ini fase untuk mulai bertanya, who am I? Wah, anak sekarang mohon maaf ya, pertanyaannya tajam-tajam. Benar ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang nanyanya tuh yang bikin kita ngelus dada gitu. Kok sempet ya nanya kayak gitu? Kok kepikir ya nanya kayak gitu? Bukan cuma nanya siapa saya untuk nyari jati diri. Malah nanyanya, buat apa ya aku hidup? Waduh, jawabnya apa ya? Ya kadang-kadang bingung juga gitu. Anak perlu ruang untuk mengeksplorasi segala yang dia punya. Sambil tetap merasa didukung. Jadi saya tetap mendukung Bapak Ibu yang mengeleskan anaknya belajaran. Yang anaknya dileskan pelajaran ya. Matematikanya kurang bagus ngeles. Fisikanya kurang bagus ngeles. Jadi istilahnya sekarang mafia gitu. Matematika, fisika, kimia. Ngeles, udah belajar, udah sampai berasap kepalanya. Ngeles lagi tambahan pelajaran-pelajaran eksakta. Enggak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi kalau bisa ada pelajaran-pelajaran lain yang mengembangkan bakat dan minatnya. Misalnya di bidang musik, di bidang olahraga, di bidang seni. Itu akan menolong anak untuk seimbang dalam hidup. Ya, dia perlu eksplorasi banyak hal. Bukan cuma ada di dalam kamar. Dan jangan pernah pikir bahwa kalau anak ada di kamar berarti dia aman. Karena gak kemana-mana. Kejahatan itu banyak terjadi dari kamar sekarang ini. Nah, apalagi kalau di dalam kamar peralatannya lengkap. Laptopnya, komputernya, PC-nya semuanya di situ. Internetnya, wifi-nya 24 jam gak mati. Wah itu sumber segala macam kemungkinan. Ada beberapa film yang menggambarkan anak remaja ternyata merancangkan kejahatan mulai dari kamarnya sendiri. Dan sudah terjadi tidak cuma di negara-negara lain, tapi juga di negeri kita tercinta. Sehingga itulah perlunya punya koneksi dengan anak dan mulai menolong anak ketika dia sedang mencari identitasnya. Dia sedang membandingkan dirinya dengan anak lain, termasuk membandingkan ukuran tubuhnya. Oh anak umur segini sensitif banget. Ya apalagi kalau remajanya makin besar gitu ya. Udah 14, 15, 16 nanti. Itu sensitif banget. Jadi orang tua mungkin mau bercanda.
Ih gemuk ya, ih cabi ya kamu, ih kamu tuh gemuk ya, gendut ya, ih lucu ya kamu ya, bulet gitu. Buat mereka nggak lucu. Buat mereka itu penghinaan besar. Jadi kalau kemudian anak gak mau makan, jangan marahin lagi, orang tua udah ada salah sebelumnya. Gitu ya. Itu baru soal bentuk tubuh. Ntar anak laki, anak perempuan ada lagi ceritanya gitu ya. Itu urusan badan aja jadi masalah banyak. Jerawat lagi kan karena udah musim ya, udah hormonnya sudah aktif. Jadi jerawatan, nggak kayak gini nih, apaan nih kayak bulan gitu. Ya, kesannya lucu gitu, kita bergurau. Tapi gurauan yang melukai, gurauan yang mematikan rasa buat anak. Ketika dia sedang mencari jati diri, dia perlu dukungan dari orang tua. Dan yang perlu juga diperhatikan, siapa teman sebaya anak. Teman sebaya itu akan mendorong anak ke arah yang ya mayoritas temannya. Dan media sosial apa yang dia pergunakan. Jadi kalau misalnya anak bapak ibu sudah masanya 8-15 tahun, saya pikir mau gak mau orang tua mesti kenal dunianya mereka juga ya. Artis Korea yang dia suka. Ngapain gue ngapalin nama artis? Ya supaya bisa ngobrol. Ya, anak suka apa lagi? Film apa yang anak suka? Tokoh yang mana yang dia suka? Ada anak yang trennya Jepang. Ada anak trennya ke Korea, ada anak tren Cina, mamanya sih terutama ya. Ada anak yang mungkin trennya masih ke Eropa atau ke Amerika gitu. Ya orang tuanya ngikutin kemana anak punya tren. Supaya apa? Supaya bisa ngomong. Apalagi bahasanya Gen Alpha sekarang lebih ajaib lagi. 6-7. Apa sih 6-7? Kalau 6-7 ya kira-kira gitu deh gitu. Ya gitu deh gitu. Kita kan apa 67. Ya itu bahasanya mereka. Dan mempelajari bahasa mereka itu PR lagi buat orang tua. Supaya bisa ngobrol dengan anak. Ya, orang tua biar bagaimanapun adalah jangkarnya, anchor. Orang tua adalah tempat untuk anak dengan aman bisa kembali. Jadi kalau marah dengan anak apalagi yang udah usia segini, jangan ngusir. Jangan ngusir. Lu pergi aja sana, keluar sana. Ke tetangga kek, kemana kek. Kan lu lebih seneng di sana gitu. Lebih enak di sini, lu pergi aja sana gitu. Enggak kayak gitu. Walaupun mulut pengen ngomong begitu, direm. Napas dulu, 6, 7, 8. Ya, supaya apa? Supaya anak tetap punya rumah buat pulang. Oke? Anak perlu tempat yang secure. Anak perlu merasa aman untuk jujur. Apalagi anak umur segini. Banyak sekali pertanyaan di kepalanya. Dia mungkin gak bisa urai satu-satu. Tapi karena dia rasa gak nyaman di hati, ada indikasi. Saya sudah temukan anak SD kelas 6 sudah mulai melukai diri sendiri. Ya gak dengan benda-benda tajam sih. Tapi dia punya jangka di kamarnya. Jangka kan ada ya, dipakai kan buat kegiatan sekolah. Dia punya penggaris. Dan kertas itu tajam juga loh sebenarnya. Apalagi yang mainnya craft gitu kan ya, ada art di sekolah. Ada silet, ada cutter. Itu juga udah cukup buat menyakiti. Enggak bunuh diri, tapi melukai diri sendiri. Different, berbeda. Kalau bunuh diri memang udah niat, gak mau hidup lagi. Tapi melukai diri sendiri, cuman pengen ngeluarin rasa yang nyangkut di hati. Gak niat mati, cuman memang ini rasa gak enak. Kalau sudah luka, sudah berdarah, baru rasanya rilis. Cara yang gak sehat, tapi ini terjadi. Dan ini sudah mulai muncul di usia segini. Ya. Saya ketemu anak kelas 6 SD. Apakah sekarang ada yang lebih muda? Mungkin ada. Saya belum ketemu aja, tapi mungkin ada. Yang saya sedang tolong adalah yang SMA sekarang ini.
Ya, ini dengan kompleksitas pikirannya yang luar biasa. Tapi kasus-kasus seperti ini nggak sedikit. Dan biasanya orang tua telah tahu. Salah satu yang biasanya mereka lakukan adalah akan milih pakai tangan panjang. Atau pakai piyama aja di rumah gitu. Pokoknya pakai yang panjang-panjang supaya nggak kelihatan. Dan kalau sampai orang tua udah komplain, jangan pakai yang tangan panjang melulu dong. Ya, pakai baju yang lain kan mama beliin banyak gitu. Dia bisa saja pakai yang lengan pendek, tapi area lukanya akan dia pindahkan. Di bagian yang mungkin di perut, di punggung gitu. Itu akan dia pindahkan supaya tetap nggak kelihatan. Ya, nah kalau dia rasa aman, dia akan berani jujur. Termasuk bahwa dia pernah melukai dirinya, dia akan rasa aman buat jujur. Tapi kalau dikit-dikit udah dimarahin, dikritik, dibacain ayat, ya gimana mau cerita kepada orang tua. Oke, jadi orang tua memang harus hadir secara aktif. Dimulai dari hadir secara emosional. Ini dari tadi ada ya memang karena tidak cuma di usia TK orang tua harus hadir, tapi di usia SD atau di SMP pun orang tua harus tetap hadir. Jangan pikir, oh dia kan udah gede, dia udah bisa urus diri sendiri. Belum. Untuk beberapa hal sudah bisa urus diri sendiri. Tapi untuk emosi, anak tetap butuh orang tua. Setuju Bapak Ibu ya? Iya. Saya yakin Bapak Ibu juga kalau ada rasa yang gak enak ngurus anak, kepikir salah satunya kalau punya hubungan dekat dengan orang tua, kepikir salah satunya mama. Ya kan? Udah umur 30, 40 tahun, kalau lagi sesek di hati, pasti kepikir satu nama. Aduh mak gue gitu kan. Terus mulai ngobrol, walaupun gak cerita, cuman telepon aja ngobrol gitu. Rasanya udah rilis. Kenapa? Karena kita pernah punya hubungan yang baik dengan orang tua. Nah kalau kita mau anak itu punya hubungan baik dengan kita, hadir secara emosional. Tadi sudah saya sebutkan juga, kenali dunianya, pahami teman-temannya, tahu dia mainnya sama siapa, kenal namanya, kenal orangnya. Ya kalau bisa kenalan sama orang tuanya juga. Bukan buat memantau 24 jam gitu, tapi perlu tahu. Supaya kalau anak pas lagi pengen kabur, kita udah tahu jaringan dia kemana. Gak jauh-jauh, paling kesini, ntar juga pulang. Kalau enggak kan kita nyarinya repot. Ya harap-harap jangan sampai anak kabur sih. Oke, yang berikutnya aktivitas favoritnya gimana? Dan juga dunia digitalnya. Kalau bisa, mama papa masuk ke pertemanan dia. Tapi jangan komen. Jangan komen. Silent reader aja. Jangan dikit-dikit anak posting di komen. Anak posting di komen, lama-lama di-delete Bapak Ibu. Di-block habis itu juga. Ngapain sih lu gangguin gua aja gitu. Ya, jadi baca aja. Kalau memang anak perlu sesuatu. Kadang-kadang ada isyarat-isyarat yang dia nggak bisa ngomong dulu kepada kita. Tetapi dia munculkan dulu di sosial media. Nanti waktunya enak diskusi. Diskusi dengan anak untuk pancing dia cerita yang sesungguhnya. Dan jika bisa adakan istilah weekly check-in. Jadi nanya kepada anak waktu khusus. Tadi saya katakan di sesi 1, 10-15 menit setiap hari dibina. Kalau ini yang namanya weekly check-in mungkin perlu beberapa jam. Dan kalau bisa sesuai gender. Mama jalan dengan anak perempuannya, ya, supaya apa? Ada ladies day gitu. Untuk ngobrol, bukannya ngomong sendiri, anak ngedengerin. Tapi yang namanya ngobrol, anak ngomong, mama diem dengerin, nanti mama ngomong, anak gantian dengarkan. Papanya juga gitu, jalan dengan anak laki-laki, man to man talk gitu. Ngobrol dengan anak laki-laki. Sambil ajarkan yang benar. Jangan ajarin jadi playboy, jangan ajarin jadi lelaki yang gimana rusak gitu kan. Enggak lah, itu enggak boleh. Diajarkan kebenaran-kebenaran, tapi sambil ngobrol. Sambil makan, sambil
mungkin gak makan berat ya, makan yang ringan-ringan. Kalau yang doyan es cendol berduaan, es cendolan begitu. Ya, atau yang lain lah diatur, tapi pergi bersama. Ya, ini anak saya udah kegedean, ya gak apa-apa juga kalau anaknya masih mau. Tapi kalau masih remaja gini, sebenarnya bisa dijadwalkan. Ya, mumpung anaknya belum begitu besar. Nanti dunianya udah makin kemana-mana. Ini kesempatan untuk bisa ajak anak diskusi. Oke, topiknya apa, Bu? Ya apa aja. Mau ngomongin orang juga boleh. Mau ngomongin orang juga boleh, tapi ujungnya dibawa kepada kebenaran. Gitu, ya jangan terus gosipnya jadi kemana-mana gitu. Enggak, ya kita tetap izinkan dia menyampaikan segala sesuatunya dulu. Oke, yang berikutnya. Nah ini penting. Pendidikan karakter dan nilai. Kalau kita baca kitab Ulangan pasal 6, itu ajarkan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Bicara mengenai karakter Allah, bicara mengenai hukum-hukumnya Tuhan. Ya, kapan ngajarinnya? Bukan anak disuruh duduk, papa mau ngomong. Enggak, tetapi ketika dalam situasi-situasi yang santai justru. Kita bisa ngajar sambil-sambil. Kalau secara khusus anak disuruh duduk, dibacain ayat gitu kan. Apaan sih lama? Gak seneng. Tapi kalau sambil ngobrol, ada kasus kita diskusi, disitulah yang namanya pendidikan karakter dan nilai bisa berlangsung. Ya, dan beberapa karakter ini kan juga sudah sehari-hari kita praktekkan. Anak lihat dari yang orang tua lakukan. Diperkuat dengan apa yang orang tua katakan. Nomor 1, integritas. Integritas itu gak usah rumit-rumit rumusnya. Apa yang kita omong dengan apa yang kita kerjakan sama. Itu aja. Apa yang kita katakan sebagai sikap dan apa yang kita wujudkan dalam perbuatan sama. Itu integritas. Dilihat orang, gak dilihat orang, sama. Itu integritas. Ya, kalau kita bilang jangan mencuri, artinya mama papa juga nggak boleh ngambil tip kantor. Itu bukan souvenir, itu ada harganya dan masuk daftar persediaan di kantor. Dikit-dikit tip ya sekarang udah nggak musim tip kali ya. Kertas, anak gua buat praktek di rumah, anak gua buat ngeprint gitu kan. Bahkan ngeprint di kantor, tugas anak. Di sini berintegritas. Ya. Kalau sampai terjadi berarti Anda sedang mengajarkan tidak berintegritas. Karena tugas kantor adalah tugas kantor. Tugas anak, tugas anak. Anak tidak bertugas di kantor. Jadi tidak ada cerita ngeprint di kantor. Kecuali kita beri tabung printer beli buat di rumah. Lain cerita. Atau kantor Anda fleksibel. Boleh ngeprint di mana saja. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada aturan yang berbeda, kita mesti terapkan. Itu yang namanya integritas. Ya, tanggung jawab, diajar punya tanggung jawab. Jadi ada komitmen terhadap tugas dan kewajiban. Kemarin saya baca satu tulisan menarik. Kalau Anda ada di rumah ini, berarti Anda punya chores, Anda punya tugas-tugas. Itu tulisan orang tua buat anaknya. Kalau kamu tinggal di rumah ini berarti ada tugas-tugas rumah tangga. Anak-anak ibu bapak dikasih tugas. Kalau lagu anak dulu, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Minimal bersihin tempat tidur. Apa tugas yang lain? Nyepel, nyapu, buang sampah, itu tugas perlu diberikan buat anak. Gak usah yang berat-berat, ngangkat tiang jemuran misalnya gak usah berat. Ya, tapi yang gampang-gampang itu perlu dilatih buat anak. Kenapa Bu? Kan ada pembantu. Pembantu itu tugasnya membantu. Tetapi anak-anak perlu dilatih untuk bisa punya tanggung jawab. Supaya nanti kalau dia tinggal sendiri gak kaget. Ya kan? Kalau semuanya mbak, ya mbak sih nggak emang udah tugasnya ya, memang dibayar dengan tugasnya begitu. Tapi anak kita masak air aja
hangus. Apalagi bikin nasi gitu. Oh sekarang ada Bu yang beras porang yang kecil gitu kan. Iya kalau dia nggak bisa kan nggak dicetek gitu kan. Itu sampai mau makan juga belum jadi itu nasinya. Diajarkah untuk bisa praktekkan? Ya, nyalain kompor. Itu kan kecil-kecil sebenarnya yang gampang gitu kan ya. Tapi apakah anak kita diajarkan? Di sekolah nggak diajarin soalnya. Kecuali ada pelajaran rumah tanggaan. Ya udah lepaskan ke sekolah. Tapi karena tidak ada pelajaran yang seperti itu, orang tua perlu kasih tanggung jawab buat anak. Oh jadi nambahin beban anak dong, dia udah banyak PR-nya gitu. Kasih yang kecil-kecil gak masalah. Dan gak harus yang tiap hari, seminggu sekali juga yang bisa dia lakukan boleh. Tapi perlu ada tanggung jawab. Dan ini pendidikan karakter dan nilai. Supaya dia terlatih untuk punya tanggung jawab dan menyelesaikannya. Ya, kadang-kadang orang tua gregetan. Ya kan? Misalnya nih, ini anak mau dikasih tugas macam-macam. Urusan mindahin baju aja dari yang udah dilipet, disetrika, masuk ke lemari. Itu 3 hari Bu ditumpuk. Bener? Iya. Terus saking saya gregetan, saya juga yang masukin. Bener? Ya kenapa anak gak berubah? Karena ibunya sudah menjadi jawaban penyelesaian. Jadi mesti gimana Bu? Mesti tega? Iya. Tuh mata saya sakit. Yang sakit mata ibu kan. Tapi kalau kita mau ngedidik anak, biarin aja numpuk. Biarin aja. Nanti dia gak bisa tidur, biarin aja. Dia mau tidur di bawah karena tempat tidurnya penuh kan. Baju semua gitu kan. Ya, atau malah dia tumpuk di pinggiran gitu. Iya biarin aja. Toh ini sudah jadi tugasnya dia. Sebulan Bu gak dipindahin. Ya gak apa-apa. Berani tega? Iya ini PR. Justru yang mesti berubah kan orang tuanya kan kalau kayak gini. Ya, kenapa selama ini gak terjadi perubahan? Karena mama papanya gak tahan. Papanya gak tahan buat tega. Coba diubah sekali-sekali. Yang berikutnya pengendalian diri. Ya, bagaimana bisa jadi dewasa secara emosional. Ini termasuk pengendalian diri di jalan raya. Yang kalau misalnya diklakson, dilewatin, ya kan? Kita mau belok, dia belok duluan gitu kan. Ya, nah bagaimana orang tua melatih pengendalian diri? Termasuk ngantri. Indonesia kalau ke Singapura rapi antriannya. Balik lagi ke negara ini hancur lagi. Ya, karena apa? Karena tidak terbiasa. Coba ke Jepang kalau berani dorong-dorongan mau masuk ke Shinkansen. Kalau nggak diklakson sama orang, diomelin gitu ya. Tapi kalau di sini nggak bisa ngantri mendadak. Oke, jadi ini PR buat orang tua. Nanti berunding di rumah atau mungkin ntar ketika mau pulang jalan berdua. Pendidikan karakter apa yang masih kita perlu tanamkan buat anak? Ini cuma contoh, karena ada puluhan karakter. Anda bisa diskusikan. Dan pastinya kalau karakter dari buah roh kan minimal ada 9. Ya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, sampai pengendalian diri. Ada banyak yang kita bisa latih. Dan tentu orang tua mesti punya karakter itu dulu sebelum bisa melatih anak-anaknya. Nah, bagaimana menghadapi pengaruh dunia? Ada medsos. Sekarang pornografi juga udah berani sekali. Kalau zaman dulu kan yang generasi X, apalagi baby boomers, itu buku stensilan nyarinya sulit. Mesti bisik-bisik dulu gitu. Sekarang ada di mana-mana bebas. Di dunia maya bisa diakses. Tapi kan udah dilarang Bu. Iya, coba pakai VPN kalau nggak jebol juga. Oke, jadi ancaman ini nyata. Bukan cuman hal yang omong-omong saja. Dan kalau misalnya kita mau tegas di dalam hal ini, tentu kita mesti diskusikan dengan anak terms and condition-nya. Tetapkan batasan yang jelas dan pantau
dengan kasih, bukan dengan kontrol berlebih. Gimana aplikasinya kira-kira? Tadi pagi lebih awal saya bilang, orang tua nggak boleh takut anak. Berani pindahin wifi? Kalau selama ini wifi-nya dikontrol oleh anak, taruh di depan. Kalau selama ini wifi 24 jam nyala, ada jam wifi mati, bisa diprogram. Atau matiin sekalian. Supaya apa? Supaya nggak waktu anak mestinya tidur, dia tetap mengakses yang aneh-aneh. Ya, itu mesti didiskusikan karena anak udah lebih besar. Kalau dari kecil tidak dibiasakan untuk disiplin seperti itu, memasuki masa ini mesti dengan penjelasan. Ya, jadi ibu bapak, nah itulah perlunya ngomong-ngomong. Check-in, weekly check-in tadi. Supaya di sini ada diskusinya. Dan yang jelas tekanan dari pertemanan itu besar sekali. Anak itu dari rumah udah baik. Tapi begitu sampai sekolah ketemu dengan teman dari beragam rumah tangga. Yang belum tentu semua orang tua invest waktu dan tenaga untuk tolong anak-anaknya jadi dewasa. Maka orang tua mesti bekali anak dengan nilai-nilai yang kokoh. Supaya anak kita berani bilang enggak. Kalau untuk yang salah. Ya, sebab kalau enggak ya mereka ikut. Nanti sampai rumah kelihatannya jadi anak baik lagi. Tapi di sekolah entah apa yang mereka lakukan. Dan kadang-kadang itu ada challenge-challenge aneh. Ya, termasuk challenge foto yang enggak sepatutnya. Foto close up tanpa busana. Kan ngerugiin banyak. Oke? Tapi dianggap sebagai wah keren kalau berani gitu. Enggak gitu untuk jadi terkenal. Dan yang penting juga membangun discernment. Bangun kemampuan anak untuk membedakan. Ajarkan anak kalau ada aturan itu kenapa? Why? Bukan cuman ya pokoknya ikutin aja. Papa udah ngomong gitu tinggal dikerjain. Susah apa sih? Enggak. Tapi kenapa ada aturan ini? Karena ini anak udah mau gede. Ini anak banyak pertanyaan. Emang kenapa sih aku mesti begini? Emang kenapa sih kalau nggak begitu? Nggak yang diem nggak lo, gue pukul lo. Gue gaplok lo. Nggak gitu. Ini anak sudah mau gede. Ya, apalagi anak generasi alfa. Banyak pertanyaannya. Dia nggak jelas sama kita, dia tanya sama AI. Iya, zaman sekarang katanya AI juga udah jadi konselor, udah jadi psikolog, udah pada pinter. Jadi orang mau bunuh diri juga didukung kadang-kadang gitu. Ya kalau kamu udah gak suka dengan dunia ini kenapa enggak gitu. Didukung, dikasih afirmasi. Tapi yang penting adalah kehadiran orang tua untuk menjelaskan kenapa. Ya, dan diskusi terbuka itu akan membangun hikmat. Kadang-kadang idenya anak-anak itu begitu spektakuler gitu. Jangan kaget dengan apa yang anak sampaikan. Dengerin dulu. Belum tentu mereka benar. Tapi belum tentu mereka salah sepenuhnya. Dengerin dulu. Apa sih logikanya? Mikir dia apa sih? Oh mikirnya ke sana. Oke, gimana kalau begini? Jadi dengarkan dulu untuk mengerti apa yang ada di balik dari perkataannya. Ya, komunikasi yang membangun trust itu diawali dengan mendengarkan. Sebelum orang tua bilang ini salah, ini benar, dengerin dulu. Ya, dan kalau anak sudah rasa punya relasi dengan orang tua, maka hubungan itu akan lebih mudah untuk menerapkan aturan. Tapi kalau nggak ada relasi, cuman ada undang-undang, ya nggak susah. Ya sulit sekali maksud saya, sulit sekali untuk menjelaskan lebih lanjut. Anak ikut karena takut. Tetapi kalau dengan alasan dan punya relasi, anak ikut karena tahu orang tua itu menjamin keamanannya.
Ini karena orang tua tahu ada sesuatu yang gak bagus di balik sana. Ya. Dan makanya orang tua juga mesti updated. Karena anak-anak kadang-kadang ngomong gini, papa kuno, papa zamannya udah lewat. Itu kan kata papa di masa lalu. Papa gak updated. Ya. Papa gak zaman sekarang hidupnya, papa gak tahu penderitaan saya. Wush, kayaknya dia yang paling menderita dan sengsara gitu. Terus gak usah dibandingin. Kamu belum tahu papa itu sengsaranya kayak apa. Gak usah. Gak usah pengen menang sama anak. Ya, gak perlu. Nanti anak umurnya tiba akan bilang, iya pak ya penderitaan papa banyak juga. Nah gua kata juga apa. Gak usah ngomong, dengerin aja. Karena dia belum lewat umur kita. Gak apa-apa. Tetapi memang orang tua mesti updated. Gimana caranya? Belajar. Gak ada kamusnya orang tua itu stop sampai S berapa terakhir? S1, SD lagi. S berapa lah terakhir kuliah? Enggak, oh saya udah gak baca apa-apa dari tahun segitu. Oh mesti belajar. Mesti belajar. Sekarang ada banyak sekali pengetahuan. Mesti belajar. Oke, gak harus ambil ijazah, gak harus punya sertifikasi atau sertifikat. Tetapi Anda mesti updated. Sehingga kalau anak ngomong, orang tua ngerti. Oh yang ini, oh papa kemarin baca ini. Iya loh bener juga, ini penelitiannya gini gitu. Ih sampai penelitian, papa keren banget. Gitu, baca gitu. Gitu, jangan, oh ada ya. Kok papa gak tahu ya? Iya makanya papa, udah zaman dinosaurus gak dibaca lagi. Gitu ya. Jadi ini penting, punya relasi sebelum terapkan aturan. Dan satu lagi, kita mau memperbaiki hubungan, bukan mau menang argumen. Kita mau punya hubungan. Oke? Jadi repair itu lebih penting dari menang. Jangan mau menang lawan anak. Biar gimana anak gak akan bisa menang sama orang tua. Minimal umur udah menang orang tua. Ya kan? Minimal umur anak kalah. Udah pastilah. Pengalaman orang tua udah menang banyak. Udah pasti. Tetapi memang perjalanan hidup anak tidak lebih ringan dari orang tuanya. Oke? Jadi gak usah adu kuat atau supaya menang. Gak usah. Tenang aja. Yang pasti usahakan untuk memperbaiki hubungan. Nah, di bagian ini juga kita perlu refleksi. Oke? Bapak Ibu boleh tanya dengan pasangan, apakah anak kami, anak kita merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi? Tandanya apa Bu? Tandanya dia masih tanya sampai sekarang. Tandanya dia masih ngomong sampai sekarang. Tandanya dia masih berani protes sama orang tua. Ya. Kalau masih seperti itu berarti anak kita aman. Kita ini memberikan keamanan. Pertanyaan kedua, apakah kami masih menjadi orang pertama yang mereka cari saat membutuhkan? Ini challenge nih, karena mereka udah punya banyak di luar sana. Ada banyak teman, AI juga sudah jadi teman. Apakah orang tua masih dicari selain cari duit ya, uang jajan tambahan? Kalau uang jajan AI nggak bisa kasih, ya kecuali dia punya side job, oke, yang online sifatnya gitu. Tapi selain minta uang jajan tambahan, apakah orang tua masih dicari? Atau dia begitu sampai rumah masuk kamar, keluar pas makan, keluar pas mau ke kamar mandi karena di kamarnya nggak ada toilet. Tapi kalau ada toilet nggak keluar juga, kalau di kamarnya ada kulkas dia nggak keluar sampai malam, sampai pagi, nanti paling berangkat sekolah. Kalau sampai begitu mungkin kulkasnya mesti dipindahkan. Supaya tetap ada komunikasi. Oke? Dan yang ketiga, apa satu langkah konkret untuk lebih terlibat dengan anak mulai minggu ini? Anda bisa diskusi dengan pasangan Anda. Supaya nanti ketika Anda pulang, Anda bisa praktekkan. Bukan cuma sekadar, oh ya, oh ya saya udah tahu. Atau ngomong yang itu juga. Pertanyaannya kalau iya ngomong yang itu juga, Anda udah dengar seminar banyak.
Sudahkah dipraktekkan? Kalau belum, berarti ini adalah konfirmasi untuk kembali mempraktekkan yang sudah Anda dengar sekian kalinya. Supaya reconnection itu terjadi. Oke? Nah, nanti ini saya akan ulang lagi, tetapi ini saya mau sampaikan. Kedekatan itu perlu disengaja. Gak bisa kedekatan itu ujuk-ujuk anak mendekat. Apalagi kalau dalam sesi pertama, dalam usia-usia awal, orang tua belum menjalankan kedekatan ini. Belum menerapkan fungsi kedekatan. Ya, jadi harus disengaja setiap hari. Ada orang tua yang memilih untuk mengantar anaknya ke sekolah. Walaupun dia bisa punya supir. Kenapa? Minimal saya bisa ketemu anak saya. Minimal saya bisa ngobrol dengan anak saya. Tapi beneran mesti ngobrol. Karena cuman itu kesempatannya. Oke? Kalau enggak, diantar supir, tapi mamanya main gadget, anaknya juga main gadget, ya itu sama aja bohong. Jadi kalau memang sudah niat baik menginisiatifkan untuk nganter anak ke sekolah, maksimalkan usaha Anda. Ya, jadi kedekatan itu mesti disengaja. Kalau perlu, dua-duanya anterin anak ke sekolah. Ya kali aja bapaknya pengusaha kan ya nggak perlu masuk 9 to 5 gitu kan. Antar dua-duanya ke sekolah. Ya, anak saya udah nggak mau dipeluk. Ya peluknya jangan di depan teman-temannya. Peluknya dari rumah. Jadi di sekolah tinggal dadah-dadah. Gitu ya. Oke, yang kedua dengarkan dulu. Ini prinsip penting. Dengarkan dulu. Sebelum diceramahi, sebelum dinasihati, ini telinga mesti difungsikan secara optimal. Dengerin dulu. Oke? Kenapa anak-anak gak mau ngomong? Salah satunya karena orang tuanya gak mau denger. Anak baru ngomong sedikit, orang tuanya langsung potong. Gini aja. Langsung gini aja. Ya, oh kamu gitu sih, mestinya begini. Belum ngomong udah komentarnya panjang. Akhirnya jadi berantem katanya gitu. Ya, pernah ngalamin kan? Oke. Saya yakin Bapak Ibu zaman dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Karena orang tua gak beda-beda jauh sih sebenarnya. Nah artinya memang jangan ulangi lingkaran yang sama. Kalau zaman dulu kita gak suka, dikit-dikit digini ajehkan. Kenapa kita harus lakukan yang sama? Dengarkan dulu sebelum menasehati. Ya, yang ketiga, hadir sepenuhnya. Ini gak akan hilang nanti sampai sesi yang ketiga pun. Hadir sepenuhnya karena kalau kita tidak hadir, dunia akan menggantikan kita. Itu poin penting. Jadi Anda mesti hadir sebelum Anda digantikan oleh yang lain-lain, termasuk oleh AI. Oke, dari saya untuk sesi ini dulu saya stop. Mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya secara live, boleh angkat tangannya.